Jadi saya ulangi lagi agar supaya lebih paham lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat yang bertugas untuk menangani setiap orang yang akan lahir ke dunia. Dan malaikat itu diberi nama dengan nama malaikat arham. Malaikat apa? Arham. Maka tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seorang bayi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat arham agar malaikat arham itu memasukkan ke dalam sperma yang ada di dalam rahim seorang ibu. Berupa apa? Berupa tanah bumi, yang orang itu kelak akan mati di sana juga. Maka seseorang hamba dapat berkeliling kemana saja semaunya dia. Kemudian dia juga akan kembali ke tempat pengambilan tanah untuk menciptakan dirinya itu tadi. Lalu dia akan meninggal di situ. Nah, keterangan ini sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Bagaimana Allah berfirman? Qul law kuntum fi buyutikum libarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Artinya gini, karena Adam ini tercipta dari tubuhnya, Adam ini kan tercipta dari sari-sari patita tanah, maka akan kembali ke asalnya, yaitu tanah juga. Jadi ada sebuah kisah, pada waktu itu malaikat maut pernah masuk ke singgasananya Nabi Sulaiman alaihi salam. Pada saat masuk malaikat maut itu, malaikat maut melihat seorang pemuda. Kemudian pemuda itu melihatnya. Setelah sama-sama melihat, pemuda itu gemetar karena saking takutnya melihat wujudnya malaikat maut tersebut. Lalu tatkala malaikat maut telah tiada, artinya pergi, maka pemuda itu berkata kepada Nabi Sulaiman, "Ya Nabiullah, inni uridu an ta'murur riha an tahmilani ila Sin." Wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku ingin agar engkau berkenan menyuruh angin itu membawa aku ke negara Cina. Jadi intinya ngene, nek wong iki detik-detik akan dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dicabut ruhnya oleh malakul maut, maka orang tersebut itu melihat wujudnya malaikat. Nggih? Paham nggih? Cuma ketika melihatnya itu kita sudah tidak bisa berkata apapun karena sudah terkunci. Nah,
Nah, orang tersebut tuh hanya terdiam. Makanya di dalam riwayat ini, pada saat malaikat maut masuk ke singgasananya, akan mencabut seorang pemuda tersebut. Dia itu, malaikat itu memandang terus wajahnya si pemuda. Kemudian pemuda itu merasa takut, gemetar. Lalu malaikat maut itu kembali pergi. Kemudian seorang pemuda itu meminta kepada Nabi Sulaiman agar memerintahkan angin untuk pergi ke daerah negara Cina. Paham gak? Nah, setelah angin itu diperintahkan oleh Nabi Sulaiman ke negeri Cina, kemudian pemuda itu dibawa oleh angin ke negeri Cina. Akhirnya datang lagi malaikat maut. Nabi Sulaiman berkata, ada apa engkau? Arep napa kok mrene? Aku jane iki mau arep cabut kae wong nom kaya mau. Ya. Tapi mergo jenengan jere malaikul maut. Mergo jenengan dadi aku kok disit menghormatilah Pak Syarif. Nunggu sampean nunggu tegese aku arep mencabut ning daerah Cina. Ternyata bener. Akhirnya seorang pemuda itu meninggal di daerah negara Cina. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kuntum alaihimul qatlu ila madaji'ihim." Bahwa katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Artinya bahasa hakikatnya yaitu tadi, wong kita itu tercipta dari tanah, ya akan kembali ke tanah. Menurut riwayat ya. Jadi seperti itu. Ada seseorang pemuda, dan seorang pemuda itu selalu berdoa setiap bareng lakoni sholat. Setelah menjalankan sholat, pemuda itu berdoa kepada Allah, Allahumma gfirli wali malaki syamsi. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah malaikat matahari. Kemudian malaikat matahari itu berkata kepada orang tersebut, apa keperluanmu? Kan begitu? Jawab pemuda itu, keperluanku, aku ingin tahu ajalnya. Aku ingin engkau berkata kepada malakul maut, kapan ajalku tekan, kapan ajalku datang, kapan ajalku tiba, agar aku bisa bersiap-siap, kata pemuda tersebut. Akhirnya malaikat Syamsi itu matur karo malaikat maut. Apa jawaban malaikat maut? Jawaban malaikat maut itu, temanmu itu adalah orang hebat, orang mulia. Dia tidak akan mati sebelum menduduki tempat dudukmu di matahari. Weh, berarti kan luar biasa ya. Dia tidak akan mati sebelum menduduki tempat dudukmu di tempat atau di matahari tersebut. Lalu malaikat maut berkata, lelaki itu telah wafat di tangan para utusan saya di tempat itu, padahal mereka tidak mengetahui kisahnya itu. Jadi karena pemuda itu sudah duduk di tempat duduknya malaikat matahari, akhirnya
Malaikat maut pun tidak tahu. Malaikat maut apa? Ketika itu seorang pemuda tersebut sudah meninggal. Yang mencabut adalah siapa? Bukan malakul maut, pembantu nih malaikat maut. Padahal mereka tidak tahu, tapi dilalah pas, karena dia tidak akan mati sebelum duduk di tempat duduknya malaikat matahari, dan meninggalnya pun di tempat duduknya malaikat matahari. Ada juga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ajalul bahaim kulluha fi zikrillahi ta'ala, fa idza taraku zikrallahi qabadallahu arwahahum wa laysa limalakil mauti min dzalika syai'un. Ajal-ajalnya raja kaya, ajal-ajalnya hewan-hewan ternak seluruhnya itu ada dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila mereka meninggalkan berzikir kepada Allah, maka Allah mencabut nyawa-nyawanya para hewan. Dan tidak ada peran dari para malaikat maut terhadap hal-hal pencabutan nyawa hewan ternak itu. Sedikit pun itu tidak ada. Tidak ada peran malaikat maut itu, tidak ada peran untuk mencabut para hewan-hewan.